kebetulan lagi setting NMAX 2018, lagi setting ecu. Rasanya kurang sedikit pas di bagian CVT. Untuk lebih jauhnya, mari ikuti saya ya. Kita review semua dari mulai mesin, body, spare part hingga pemiliknya. Oke guys, boom. Ya di gitu. Nah, ecu orang rumah capek. Oke, walaupun tadi motor NMAX-nya udah jengat-jengat, tapi tetap karena kecepatan itu tidak diukur dari jengat-jengat doang, abs. Karena itu powernya harus ngisi dari atas sampai bawah. Tadi cuman ngisinya bawahnya doang, jengat-jengat ke atasnya ada loading. Jadi kurang gimana ya, kalau kurang enak lah tengah-tengahnya. Nah, itu hanya sedikit ulasan di bagian mesinnya. Mungkin di bagian apa ya? Mungkin di bagian body dulu aja ya kita reviewnya. Seperti biasa, ke hand grip dulu. Kenapa hand grip? Karena hand grip itu paling pertama dipegang oleh tangan. Jadi pegangan itu paling penting kalau menurut saya. Seperti biasa rata-rata menggunakan RCB model apa ya ini? Model AG ya. Model AG warnanya black. Nyesuaiin sama aksesoris yang lain, sama body yang lain. Ini lumayan enak. Rata-rata RCB produknya emang enak-enak boy. Nah, untuk kantannya, gaspotannya pakai yang dua kabel ya, dua kabel. Seperti biasa tetap enak KTC, emang kepake produk KTC. Udah kelihatan dari jauh juga ini handlenya KTC boy. Nah, ini untuk masternya saya juga masih nanyain ke ownernya kenapa masih original boy. Iya, Bos, kumaha ieu bos? belum. Nah, ini masternya udah kelihatan pakai original ya. Katanya, kata si bosnya tuh belum. Bosnya di sana. Pedal kiri juga udah jelas kita kok masternya original. Dan untuk bagian apa? Tapi jangan lihat atasnya doang, lihat bawahnya dong. Nah, ini yang hedon-hedonnya nih. Ini selang rem udah kelihatan dari merek TDR Racing Product. TDR dan ini KTC lagi boy. Ini KTC-nya monoblok. Ini original KTC ya, karena emang kawena ayo gitu iya nggak ada boy. Nah, ini satu merek sama selang rem. TDR juga. Bottom kita tetap original karena kita nggak pakai upset karena kurang enak. Karena motor ini sering dibawa reading atau San Mori. Udah kelihatan ini ya, NMAX tipe ABS. Absolute Brake System. Absolute. Di logo kebangsaan kita TWT. Oke. Nah, untuk di bagian drifting Sein. Kita produknya pakai variasi, nggak tahu merek apa. Ini jelas variasi. Untuk headlamp original smoke. Nggak tahu ini lightingnya bohlamnya pakai apa ya, nggak kelihatan. LED kayaknya pasti LED. Untuk windshield atau visor kita pakai produk variasi karena yang originalnya gede lah, nggak gede. Plat nomor di bawah windshield. Baut Probo atau stainless? Probo apa ya? Stainless. Kurang begitu tahu di bagian variasi yang gini-gini ya, Bang. Stainless chrome. Warna ini dominannya warna original STNK-nya itu warna hitam. Tapi karena kebetulan ownernya suka warna kuning, kita balut dengan spotlight. Belum menggunakan cat karena sering ganti-ganti warna motor ini. Dan belum ada paten untuk warna yang paten yang untuk dipakai. Untuk bagian deck kita copot, kita pakai step underbone mungkin ya, underbone khusus matic, pakai produk NL2 No limits. step bonceng kita pakai original. Oke. Dan kiri juga original, kanan kiri NL No Limit tuh. Nah, ini yang merah-merah bro, selang radiator kita pakai Sanco original. Ini kebetulan kemarin potong dudukan bautnya. Kita tetap pakai original sementara, dan radiatornya sementara pakai original dulu kata si bosnya. Rencana pakai B Pro. Nah, ini untuk shockbreakernya boy. Shockbreaker pakai RCB premium. Include 2 spring.
Untuk ribbonnya berapa klik sih yuk? 319 atas bawah, high shop di bawah dan di atas untuk setelannya. Untuk springnya dikasih 2 sama RCB. Ada yang soft, ada yang hard, ada yang easy. Nggak tahu yang mana yang paling enak. Yang jelas ini belum diganti spring karena masih ori. Untuk asang ini Dan udah. jangan lupa karena premium jadi dapat t-shirt. Oh jadi iya, season. include t-shirt. Ada di lemari. Wah, ini nih harganya berapa bos? Bos, ini bos. Harga untuk breakernya bos? Jeng arah yuk. Jeng Harganya itu 3.300.000. 3.300.000. 3.300.000 itu hanya sekedar buat Sebreaker. sebreaker premium RCB. Include-nya spring 1, baju, t-shirt ya, sama stiker. Itu stiker otomatis sudah ada ya karena berikut promosi. Untuk kaliper. Nah, Belakang. kaliper sama seperti merek yang depan pakai KTC, Kitako, dan selangnya tetap pakai TDR biar serasi sama rem depan. Untuk piringan cakram sama juga milik TDR karena satu set ketika beli itu. Nah, apalagi ya? Nah, ini nih. Mutlak. Untuk karet kita pakai Hayaidetsu. Apa sih Hayaidetsu itu nih? Saya nyebutnya. Nah, sih Hayaidetsu. Nah, iya we lah. Kata netizen tah bisa apa meren? Ini namanya Mudlap. 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 Ah, sih iya we lah pokoknya. Nah, untuk Lanjut. bagian mesin belum. Kenapa dulu, ah? Knalpot bagian mesin termasuk bagian Oh mesin. iya, oke. Nah, Ntar sarung knalpot. jok kita Sarung pakai jok. original in mah. Nmax. Untuk lampu belakang stop lamp ini original karena yang variasi disimpan. Ini motor sempat distandarin karena rencana mau kuliah ke Cirebon tapi tidak jadi. Jadi dibangun ulang. Spakbor kita papas. Nah, untuk setelan Sunmo Ride sama Sunmori sama Nyoride. Plat nomor masang karena kemarin udah pakai ke Cirebon ya, Bos? Ya. Pakai ke Cirebon tetap safety reading. Lalu lintas. Behel. Behel kita pakai variasi warna hitam. Dari merek apa, Bos? Gak ada merek ya? Nah, gak ada merek. Nah, udah kelihatan semua ya. Hampir semua udah di review. Jadi tinggal apa? Mesin ya? Mesin. Pasti penasaran. Ngobrol sama si bosnya aja langsung. Kita langsung sama juru setting, ECU, mesin sama si bosnya. Sama si Jadi bosnya. rahasia. Kalimat yuk. Oh iya. Meter. Ada meter. Ini masih aktif ya, Jan. Nah. Semua Ada. berfungsi dengan baik guys. Nah ini nih starter. Kelar. Nah ini biasa sih gak usah di review, gak hedon-hedon banget. Nah ini variasi lah, gak usah di review lah. Nah gini bos, jadi ini total mesin berapa sih bos? Pura-pura nggak tahu aing euy. Berapa ya? Si bos juga nggak tahu. 9. Gak nyampe bos, karena piston 62. Piston 62 pokoknya bos. 62, iya. Nah untuk yang penasaran, jadi piston motor ini cc-nya belum tahu, kita hitung aja bareng-bareng. Untuk piston diameter piston motor ini kita pakai 62. 62 boringnya kita tetap pakai original yang seperti biasa tanam boring, custom. Setruk kruk as masih milik Nmax original. Nah untuk bagian head clamp udah kelihatan di syuting Iya. juga nih. Di sini pokoknya bagian Di sini. draw. Untuk head itu kita pakai ukuran klepnya R15 ya. Kalau plug and play R15. 20,5 malah 20,5 pakai R15. Porting by PWT. Ucakus. Untuk porting sederhana karena diameter klepnya juga nggak macem-macem. Untuk payung klepnya tadi udah disebutin pakai R15, cuman kita nggak pakai produk R15 PNP, kita pakai batangnya kan original Nmax itu 5 mili. 5 Kita mili. pakai batang 4 titanium. Asik. Bos, titanium berapa? Pasti 1 juta lebih ya. Titanium boy, gini nih. Jadi titanium itu harganya untuk klep titanium ukuran kecil itu satu set itu 2. Jadi beli 4 otomatis 2.500.000 kurang lebih. Untuk klepnya karena dibikin ringan, diameter batang klepnya 4. Untuk per klep kita nggak mahal-mahal, kita nggak pakai Jepang, kita pakai produk Motowan. Bener Motowan ya? Kalian pasang Motowan. Kenapa saya nanya? Karena saya nggak ikut pemasangan. Nah, untuk cam kita nggak pakai produk aftermarket, kita tetap pakai original Nmax. Ya seperti biasa kita ngirit biaya walaupun yang punya motornya cukup hedon. Tapi dilas ulang, didial ulang.
Jadi gak macam-macam lah untuk cam. Untuk pelatuk tetap pakai original NMAX. Untuk VPA nya kita masih fungsi ya boy, coba lihat sebelah sini Jing. Iya. Nah ini VPA nya masih aktif. Iya. Masih terpasang. Masih terpasang, radiator otomatis terpasang karena diameter pistonnya juga masih kecil. Nah, untuk apa lagi ya? Untuk bagian head udah ya. Head udah. Untuk boring kelihatan masih original, nggak pakai produk aftermarket atau pakai BRT, pakai USR enggak, kita pakai original, bisa dibongkar. Di dalam jok, ah. Di dalam jok pasti ada yang banyak yang nanya untuk eco-nya. Kita pakai yang murah, kita bikin rakitan. Kita pakai produk USR. USR. Rakitan USR atau bisa disebut Araser. Eraser. Nah, itu untuk harganya kita langsung tanyain si bos. Go. Bos, buat Ecu 3.300.000. 3.300.000. Nah, untuk Ecu itu harganya 3.300.000 dan untuk kelebihan kekurangannya BRT versus Araser langsung tanya Rahayu. Juru setting Ecu. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau enaknya Araser itu nyetingnya lebih gampang. Lebih gampang. Terus pokoknya lebih, kalau Araser itu meskipun beda motor atau beda tahun motornya bisa tetap masuk. Non ABS sama ABS itu bisa masuk. Beda sama Juken. Kalau Juken yang ABS sama non ABS itu beda. Ya jadi itu enak, Beda. gampangnya. Jadi langsung bisa titik temunya cepat gitu Cepet banget. Nah, seperti itu buat Nah, itu penjelasan. guys ya sedikit review tentang Araser. Araser itu kelebihannya kalau kata Rahayu itu enggak terbatas kepada tipe motor seperti ABS non ABS kan. Kalau dari produk BRT itu ada dua tipe ABS dan non ABS selain dari Juken Turbo 2, Turbo 5 ya. Juken 5 Racing Turbo itu ada tipe ABS dan non ABS. Kalau Araser ini enggak boy. Jadi Araser itu masuk ke segala tipe motor. NMAX. Ya. Di NMAX lah, jadi kan NMAX itu ada dua tipe ABS dan non ABS, jadi ini masuk, jadi tinggal plug and play ya, langsung hidup ya. Lebih enaknya kita setting ulang kan. Biasanya kalau di X-Max itu terakhir yang setting bro aco, ntar di review motornya itu harus ada connecting di bagian Keylessnya. Oke. yang Itu di bagian Ecu. untuk aki nih, untuk aki original NMAX Yamaha ya udah kelihatan boy. Nah di sini di box ada yang muncul, ada yang keluar. Coba ini apa? Ini kayaknya jamur boy. Jamur hidung. Ini harusnya supa dipotong. bulan. Nah ini nih TB-nya pakai ukuran 34, udah kelihatan di sana diameternya. Coba mak. Lihat. Coba. Nah, di dalamnya guys. Nah itu ada diameter 34. Untuk TB itu produk dari Porsim. Berikut TPS-nya. Kita produk TB-nya pakai TPS Porsim sama sekaligus TB-nya. Untuk velocity juga Porsim. Nah, ini Porsim Teflon ya. Gak yang medium, gak panjang-panjang amat. Nah, untuk harganya seperti biasa kita tanya bosnya. Oke, bos. Untuk TB dan TPS 1.250.000. 1.250.000. Velocity-nya itu dibanderol 400.000. 400.000. Terus ditambahan lagi di intake manifoldnya itu pakai apa? Intake manifold kita pakai Ada variasi ya? ada variasi. Ada variasi. Ya. Nah, untuk down wrap-nya, manifoldnya, intake-nya banyak yang nanya itu pakai apa, Pak? Ngabs. Yang jelas itu pasti custom lah, nggak ada istilah plug and play di motor ini. Kita juga nggak suka plug and play karena kurang nantang. Kita mah kaum ribet ya. Menantang. Kita kaum ribet aja. Bukan kaum ribet, kayaknya kalau lebih maksimal aja kalau kita bikin sendiri atau merubah sendiri. Ya, lebih kerasa puasnya ya. Nah ini udah kelihatan ya, ini bobok. Dilarang keras membawa beras di sini. Paling bawa kresek-kresek masih bisa, tapi disarankan rasanya nggak perlu lah. Karena ini bahaya kalau masuk air atau benda-benda yang lainnya. Ini udah kelihatan ya, USR, Bluetooth. Untuk aplikasinya yang pengen tahu itu bisa, jadi balik lagi ke Eraser ya. Iya. Untuk aplikasinya ini Eraser itu bisa di-download di Play Store tapi nggak gratis. Harganya itu kalau nggak salah berapa bos? 250 kurang 1.000. 250 kurang. Nah 1.000. itu untuk harganya di Play Store kurang lebih segitu. Jadi untuk yang mau pakai Eraser, sediain saldo yang cukup banyak. Seperti
Jadi kaum hedon silahkan ini tinggal masukin keranjang atau beli langsung Di check out. di check out langsung. Kelebihannya udah banyak, bisa di review di YouTube ntar. Oke. Siap. Mungkin bagian mesin udah ya. Udah. Nah, banyak yang nanya banget, banyak banget. Untuk downdraft di NMAX itu manifolnya pakai apa dan apakah plug and play? Enggak, karena di bagian NMAX itu di bagian mesin jadi susah ya ngejelasinnya. Nah, di bagian di sini di belakang ini ada as mounting. Mounting ya. Gayuran mesin lah, cek Sundana nama gayuran mesin. Sedangkan ini TB-nya melintang di pas jalur apa ya, jalur mounting ya, otomatis dibagi dua, dipotong dulu baru bisa masang ininya, terus dilas ulang supaya bikin rigid lah. Untuk lebih jelasnya ada di TikTok atau kita antar selipin aja di bagian video di belakang. Oke. Apalagi boy? Udah Ya, paling untuk OT. keseluruhan mungkin segini. Untuk tenaganya jelas masih kurang karena tadi belum ketemu di bagian ECU-nya, karena ini baru benerin CVT, karena mau dibongkar bagian CVT-nya gimana ya, belum ada yang maksimal sih, tapi kalau sekalian review ya bongkar aja. Iya. Nah, ini bagian CVT-nya udah kelihatan, Iya. bagian CVT-nya seperti biasa kita gak pakai per atau spring yang begitu keras. Tetap di 1500, kita matok ke 1500 dari per sampai per kanvas sampai per kanvas. gedenya kita pakai 1500 dari produk KTC. Untuk kanvasnya pakai naon ya? Daytona. Bukan. Oh bukan, masih standar. Apa udah di Standar USR lagi. Standar USR. Kita mangkok sama kanvasnya kita pakai produk USR karena produk USR bagian kanvasnya lebih lebar sama lebih panjang. Lebih panjang. Jadi cengkraman untuk ke mangkoknya lebih nyengkram. Untuk kelebihan lainnya nggak ada sih, cuman itu menjaga awet aja. Ya. Untuk puli seperti biasa kita pakai standar yang di custom. Customnya itu sudutnya kita tetap pakai sudut original, cuman ditipisin nggak pakai sudut 13.5 atau 13,8. Kita pakai ring puli Yamaha Mio 1, fan bel tetap original. Nah, untuk rollernya kita pakai roller BRT roller BRT yang bisa plug and play, yang dicabut bukan keberatan, bobotnya bisa diganti yang berat atau ringan, itu pakai BRT. Untuk harga roller BRT saya juga kurang tahu. Roller BRT itu sabaraha? Roller BRT BRT. Roller 100 yang mana? Yang NMAX 150.000 yang keluaran baru itu. 6 pieces. Itu juga lagi promo. 6 pieces. Nah, jadi kebetulan promo BRT itu murah banget. Bukan promo, kita nggak ikut promo, cuman BRT-nya promo. Roller NMAX yang plug and play. Oh, yang baru kan? Itu kisaran 150 ya? Kisaran 150? Kisaran 150 atau lebih jelasnya untuk spesifikasinya balelo lah ya. Langsung aja ke marketing BRT atau lihat review di lain aja lah. Di media lain. Udah mungkin segitu, di bagian sipirnya nggak ada yang aneh. Ada pertanyaan? Emang mau nanya apa? Ya, udah segitu. Budget yang dikeluarin untuk modifnya si bosnya Saya ngangkat. untuk budget itu kurang tahu ya, karena saya nggak gitu ngerinci. Ya. Jadi gini Ngap, untuk budgetnya mending sekarang tanyain aja. Untuk profil si bosnya tadi udah ada ya, udah kelihatan sosoknya seperti apa. Dia pengusaha apa? Dia adalah pemilik restoran Mulyasari di daerah apa, Jelat itu ya bos ya? Cisepet itu bisa kelihatan, daerah Cisepet terakhir banget itu pas beres nanjak itu sebelah kiri Mulyasari yang di atasnya ada bakar ikan. Nah, itu pemilik si bosnya. Oh, itu bosnya. Dia pengusaha muda lah, gak kerja di satu bidang. Dia mempunyai kampus, ya profil lengkapnya lebih tanyain aja ke dia. Pokoknya hedon bos lah. Bos guys. Dan untuk budgetnya tanyain aja ke si bos. Bos, berapa budget yang dikeluarin untuk NMAX ini? Satu NMAX lagi. Satu NMAX. Nah guys, jadi untuk budget motor ini katanya satu NMAX lagi. Berarti satu NMAX itu ini berapa dulu beli? 32
32 berarti 32 juta lagi ini. Jadi kehitung 64 juta, boy. Nah, untuk ngabs yang mau bore up seperti ini mungkin kisaran 62 juta. Ini juga belum maksimal seperti masuk ke apa ya? Master rem belum diganti, belum karbon. Ini cukup masih kelihatan standaran, cuman gimana ya? Part-part yang pentingnya mungkin agak mahal seperti shockbreaker, kaliper, terus ya kaliper mahal sih, shockbreaker, kaliper, ECU dan lain-lain. ECU-nya udah mahal kan. Kalau dijumlahin berapa? Untuk knalpot kelewat kayaknya. Nah, udah kelihatan ada juga pakai bestri. Bestri. Nah ini guys, yang inletnya 50. Inlet 50 seperti ini. Nah, ini satu alasan kenapa ini nggak di-review, karena knalpotnya belum paten, boy. Belum paten ya? Belum paten, ini masih coba-coba, jadi belum termasuk motor ini Iya. pakai bestri. Belum direkomendasi lah. Iya, iya. Ini ada 2 set knalpotnya pakai dos. Dosnya itu request langsung ke dos. Spek motor ini untuk harga dos request itu berapa, bos? 1.3. Nah, untuk harga request knalpot dos ya 1,3 itu bisa request langsung ke si bos dosnya. Harganya 1,3. Bisa cek di Instagramnya ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas apa ya? Jadi bahas ya, jangan lupa lah follow and subscribe aja ya. Like and comment, share. Jangan lupa follow Bos Ipong Sipong. Mulyasari. Ntar kita cantumin Instagramnya. Dan untuk rumah makannya ada, rumah makannya nama IG-nya apa, Bos? Mulyasari. Dan follow TWT IG Racing. Hah? Follow TWT IG Racing? Salah aja. Follow TWT. Follow IG. Follow IG TWT Racing. Dan Rahayu Romdoni. Ya itu satu tuh. Ada. Ini ada satu lagi. Reja IG. Follow Reja titik RS. Oke. Dan satu lagi bersama sebagai video maker. Sekaligus ngerekam segala macam. Lengkap. Oke guys, mungkin segitu dulu ya. Untuk selanjutnya kita bongkarlah, sekalian bongkar, sekalian review ulang semuanya biar lebih jelas part-part apa yang diganti di dalamnya. Mungkin cukup sekian dulu review singkat tapi menyenangkan. See